merupakan satu siri pelajaran yang terdapat di dalam buku Win Wellness yang bertajuk Pembaharuan Diri atau Berani Bermimpi. Sudah pasti setiap kita mempunyai impian di dalam hidup yang kita mahu capai. Mungkin ada di antara kamu yang sekarang ini yang hidup bukanlah apa yang kamu inginkan. Kamu ada impian, tetapi kamu tetap dengan kehidupan yang kamu alami sekarang ini dan menyerah kala pada suatu kehidupan yang kamu impikan. Sebelum kita mengetahui apa yang boleh kita lakukan untuk menjadi orang yang baru, mari kita dengar cerita mengenai seorang wanita yang bernama Beth. Beth ini seorang yang selama hidupnya tidak pernah memikirkan akan kesehatannya, termasuklah dari segi pemakanan dan juga senaman. Setiap tahun, saiz badannya semakin bertambah dan bertambah, menyebabkan dia perlu membeli pakaian baru. Dia hampir tidak percaya berat badannya mencecah 225 kg. Suatu hari, dia melakukan pemeriksaan kesehatan dan keputusan menunjukkan bahwa dia mengidap penyakit diabetes atau kencing manis. Dokter di situ menyarankan agar dia melakukan perubahan hidup, sebab jika tidak, Beth akan menderita penyakit stroke, kegagalan buah pinggang, masalah peredaran darah, atau mungkin juga amputasi anggota badan. Beth merasa hancur dan sepertinya dia dihukum mati. Satu kebiasaan yang tidak sihat yang Beth lakukan ialah dia sering mencari makanan yang boleh menyenangkannya, seperti memakan es krim, gula-gula, kerupuk kentang, dan minuman bergas. Jadi untuk melakukan perubahan ini tidaklah mudah untuknya. Jadi seluruh keluarga Beth memutuskan untuk turut serta dalam perjalanan kesehatan Beth. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah tidak lagi membeli makanan ringan, makanan yang tinggi kalori, dan makanan-makanan yang berlemak yang boleh menambahkan berat badan seluruh keluarga. Jadi mereka memutuskan untuk menggantikan makanan itu dengan sayuran dan buah-buahan saja, dan mereka semua lebih baik dengan perubahan ini. Suami Beth juga membelikan Beth sebuah basikal untuk latihan olahraga, tetapi Beth merasa penat dan untuk seketika waktunya dia berhenti, dan sementara dia duduk di sebuah kerusi, ada suara batin yang mengatakan seperti ini, Beth, kamu tidak perlu kehilangan berat badan sekaligus, lakukan itu sedikit demi sedikit, menit demi menit, dan langkah demi langkah. Setelah merefleksikan suara tersebut, Beth kembali kepada basikalnya dengan tekad yang baru dan cara memandang diet dan olahraga ini sangatlah membantu Beth dengan berbasikal setiap hari, dan kebiasaan pengambilan makanan yang lebih baik mula memberi hasil kepada Beth, dan kini berat badannya telah turun 7.7 kg lebih ringan. Dia mula merasa bertenaga dan untuk pertama kali dalam hidupnya dia dapat mengendalikannya. Beth merasakan seperti orang yang berubah dengan impian-impiannya untuk masa depan yang sehat dan baru. Demikian juga keluarganya yang bersama dengannya meningkatkan gaya hidup mereka. Jadi, bagaimana kita menjadi orang yang baru? Apakah tindakan kita untuk menjadi orang yang baru? Yaitu, kita perlulah keluar daripada zon selesa kita. Mungkin ada juga di antara kita yang menulis target baru untuk dipraktikkan setiap kali tahun baru tiba. Contohnya, akan berhenti merokok, akan bersenam secara konsisten, tidak mengambil makanan ringan, atau melakukan diet yang seimbang. Atau mungkin kita mempunyai keinginan yang mendalam untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelum ini, sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Mari kita dengar cerita Ed. Ed merupakan seorang perokok tegar yang datang kepada Pastor Mark Finley untuk meminta bantuan. Setelah dia merokok 2 bungkus rokok sehari selama bertahun-tahun, dia sekarang mahu berhenti demi kesehatannya.
Pastor Mark mendorong Ed untuk meminta Tuhan agar boleh menang atas kebiasaan merokoknya. Ketika mereka berlutut di lantai dengan rokok berada di hadapan mereka, Pastor Mark mendorong Ed untuk berdoa dalam iman bahwa Tuhan akan membebaskan dia dari kebiasaannya. Ed pun mulai berdoa. Dia katakan seperti ini, "Tuhan, Engkau tahu saya orang yang lemah dan merokok memiliki pengaruh yang kuat di dalam hidup saya. Saya tidak boleh berhenti merokok, hanya ia terlalu sulit bagi saya untuk..." Belum pun Ed habis berdoa, Pastor Mark menghentikannya dan berkata bahwa doa Ed yang seperti ini akan menjadikan dia lebih teruk lagi. Dengan berdoa seperti itu, Ed hanya meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan memiliki kemenangan atas kebiasaan merokoknya dan bahwa Allah tidak dapat membantu Ed untuk berhenti. Alkitab berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan." Lalu Pastor Mark menyuruhnya lagi untuk berdoa, dan kali ini Ed berdoa dengan cara yang berbeza. Ed berdoa seperti ini, "Tuhan, saya tahu saya lemah, tetapi Engkau sangat kuat. Engkau membuat orang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, dan saya tahu Engkau boleh membantu dengan kebiasaan buruk ini. Kekuatanmu lebih kuat dari keinginan saya untuk tembakau ini. Bawalah saya ke jalan yang benar." Dan Tuhan melakukannya. Oleh kasih karunia Allah, Ed akhirnya dibebaskan. Semua keinginannya untuk rokok ini hilang. Untuk perokok tegar seperti Ed adalah suatu keajaiban apabila dapat berhenti dengan cepat. Bagi orang lain mungkin memerlukan waktu yang lama, tetapi Tuhan ada di sana memberikan kekuatan untuknya dan memberikan dia kemenangan dalam menjawab doa yang tulus. Jadi, apa yang menjadi penghalang untuk mencapai apa yang kita inginkan? Antara perkara yang menjadi penghalang untuk kita mencapai apa yang kita inginkan adalah, yang pertama, kita tidak cukup kontrol diri. Yang kedua, pikiran bahwa saya baik-baik saja seperti ini. Yang ketiga, perasaan takut untuk tidak dapat mengubahnya. Kita tidak memiliki kemampuan emosi untuk melakukan perubahan itu karena kita takut akan kegagalan. Yang terakhir ialah pasti kita berpikir bahwa untuk berubah itu memerlukan banyak sekali usaha. Jadi inilah kebiasaan pola pikir yang sering menghalang jalan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Di sini ada beberapa ayat Alkitab yang boleh kita renungkan bersama untuk menaklukkan rasa takut, yaitu saya bacakan di sini. Yang pertama, "Waktu aku takut, aku ini akan percaya kepadamu. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Mazmur 56 ayat 4 hingga 5. Yang kedua, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Yang ketiga ialah di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini, hubungannya dengan Allah yang membantu kita membersihkan jalan bagi kita untuk menjadi orang yang baru. Tuhan ada untuk mendorong kita di dalam membuat pilihan yang baik dan melakukan hal yang mustahil. Dia akan menghapuskan rasa takut kita yang menghalang kemajuan kita. Selain daripada itu, terdapat faktor biologi yang boleh menghalang kita untuk menjadi orang yang baru. Kesehatan fizikal kita memberi kesan kepada pikiran kita dan dapat mempengaruhi pilihan kita. Faktor-faktor ini termasuklah kurang tidur, kurang nutrisi,
tidak mempunyai senaman yang cukup, dan udara yang segar, serta pengambilan air yang tidak memadai dengan keperluan tubuh kita. Mungkin kombinasi makanan bergizi dan suplemen yang tepat membantu otak kita, seperti halnya juga dengan olahraga yang cukup, air dan udara yang segar. Semua ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kesehatan emosi kita, kemampuan untuk membuat pilihan, dan kesehatan secara keseluruhannya. Satu pendidik keluarga mengatakan, kita boleh tersenyum meskipun hati sedih. Pikiran dapat mempengaruhi hati seseorang. Pikiran positif dapat menghasilkan suasana hati yang baik. Sesiapa yang mendengarkan pelajaran ini pada saat ini mungkin boleh mencoba untuk berkata seperti ini, saya tidak akan membiarkan keadaan menempatkan saya dalam suasana hati yang buruk atau negatif. Saya akan membuat pilihan yang tepat yang akan membantu saya menjadi semua yang saya boleh dengan bantuan Tuhan. Otak manusia memiliki kemampuan yang diberikan Tuhan untuk tidak hanya untuk menghasilkan pikiran, tetapi juga melatih untuk menerima, menolak, bertindak atau tidak bertindak pada pikiran yang baik atau buruk. Setiap kita masih boleh menjadi orang yang baru, membuat pilihan yang bijak, dan menjadi orang yang kita inginkan, sebab kita adalah arsitek kehidupan kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari janji ilahi yang mengubah hidup untuk menjadi orang yang baru. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Zekius. Di dalam Injil Lukas 19 menceritakan tentang seorang pengusaha cerdas bernama Zekius yang memiliki segalanya. Dia merupakan pemungut cukai di salah sebuah daerah, dan dikatakan bahwa semua uang yang masuk tidak selalunya sampai kepada pemerintah. Namun, meskipun ia kaya, Zekius merasa ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Sewaktu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, Zekius berusaha untuk melihat orang apakah dia adalah Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zekius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zekius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yesus mengumumkan bahwa ada sebuah keselamatan atau penyembuhan datang ke rumah Zekius. Zekius begitu tersentuh dengan tawaran persahabatan Yesus sehingga ia bertobat dari cara-caranya yang tidak jujur dan mendedikasikan dirinya untuk membantu orang miskin. Dia membayar 4 kali lipat ganda orang yang dia tagih untuk cukai, untuk memastikan dia telah membuat segalanya dengan benar. Jadi, daripada cerita ini, kita dapat melihat bahwa Zekius menemukan dimensi baru untuk hidupnya setelah Yesus datang ke rumahnya. Salah satu arti kata kuno untuk keselamatan yang disebut Yesus tadi ialah untuk menjadi utuh. Keutuhan telah dikembalikan ke rumah Zekius dan dia menjadi manusia yang baru. Apa yang begitu menarik tentang hal ini adalah bahwa ketika Yesus datang ke rumahnya, seluruh keluarga berubah. Allah memiliki impian pengubahan untuk Zekius dan sudah tiba saatnya untuk transformasi di dalam hidupnya. Dan ya, Allah merupakan perencana di dalam hidup kita. Ada lagi beberapa tokoh di dalam Alkitab seperti cerita Yohanes Pembaptis, Nabi Yeremia dan Samuel, di mana Tuhan punya rencana khusus untuk mereka sebelum mereka dalam kandungan. Beberapa orang tua mendedikasikan anak mereka kepada Allah bahkan sebelum mereka lahir, yang pada akhirnya masing-masing menemukan kebesaran mimpi Allah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada cerita mengenai seorang anak perempuan yang dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Rosenberg, Texas. Anak ini sangat mengasihi orang tuanya dan anak ini tahu
orang tuanya juga sangat mengasihinya. Namun pada waktu usianya 9 tahun, kedua-dua orang tuanya meninggal dunia. Kini anak itu dan adik lelakinya menjadi yatim piatu. Tetapi sepupu mereka yang bernama Millie datang ke rumahnya untuk menjaga mereka. Millie memberikan kepada mereka waktu kecil yang bahagia dan mempunyai pengaruh rohani yang positif kepada mereka. Millie sangat percaya kepada anak ini sehingga dia kemudiannya menjual rumahnya untuk membayar kos pendidikan anak itu. Millie mahu anak itu bersiap sedia untuk melakukan sesuatu yang istimewa bagi Tuhan. Suatu hari anak itu menemukan Antonia, teman kepada ibu kandungnya. Antonia ini menceritakan tentang ibu anak itu bahwa sebelum kelahirannya, ibunya telah berdoa untuk mendedikasikan dia kepada Allah, sebagaimana Hana telah mendedikasikan Samuel untuk pelayanan Tuhan. Anak itu berkata, "Sepanjang hidup saya telah merasakan bukti Allah memimpin dengan cara yang penuh kuasa. Saya tahu bahwa Allah menjawab doa ibu saya." Meskipun dia cacat dengan ketidakmampuan belajar yang disebabkan oleh demam suhu tinggi, Tuhan membantu dia untuk maju di dalam pendidikannya sehingga dia dapat menyelesaikan gelar doktor dalam bidang pendidikan. Seperti Samuel, hidupnya telah dihabiskan dalam pelayanan Tuhan. Demikian Tuhan menuntunnya untuk melayani di dalam pendidikan Kristen sebagai guru, pengawas, dan juga profesor di University Andrew. Selain itu, dia dan suaminya John juga aktif dalam pelayanan kehidupan keluarga dan pendidikan kesehatan di banyak daerah di seluruh dunia. Dan kini mereka yakin bahwa pelayanan menang kesehatan mereka ini bukan hanya menjadi impian mereka saja, tetapi juga adalah ide yang muncul dari surga. Jadi, apa impian setiap kita pada hari ini? Ketahuilah bahwa impian-impian terbesar tidak berasal dalam diri kita. Impian yang mengubahkan berasal dari Tuhan alam semesta. Kejayaan kita dalam hidup tergantung pada sejauh mana kita menemukan impian Allah bagi kita dan kesetiaan kita dalam mengejarnya. Allah membentuk impian sesuai dengan keunikan kita dan bagaimana kita dapat menyumbang kepada dunia dalam berbagai cara khusus, kerana hanya Tuhan Allah yang tahu apa saja hal yang kita boleh capai melalui kuasa-Nya. Tetapi jika kita tidak menemukan Tuhan, kita tidak dapat menemukan impian Allah, dan oleh kerana kasih karunia-Nya, Dia memberikan kita kuasa memilih. Kita tidak perlu merespon keinginannya ke atas hidup kita. Itu adalah pilihan kita. Impian Tuhan untuk kita bukanlah sekali dalam seumur hidup kita, tetapi pertumbuhan terus-menerus untuk menjadi manusia yang baru, a new you, di bawah pelatihan pemurniannya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ada saat-saat di mana Allah Bapa melakukan pekerjaan pengubahan hidup sebelum rencana impiannya dipenuhi dalam hidup kita. Ia melakukan itu untuk Abraham yang menjadi Abraham, Yakub yang menjadi Israel, dan Saulus yang menjadi Paulus, dan ia akan melakukan juga bagi kita pada hari ini. Apakah Tuhan menyedarkan Anda dan saya untuk melakukan sesuatu yang istimewa dalam hidup kita baginya? Apakah kita mempunyai petunjuk hal-hal apa yang Ia inginkan kita lakukan? Di sini terdapat beberapa persoalan untuk kita semua, seperti di dalam slide ini. Dengan memiliki hubungan positif dengan Allah, kita akan memulai pengembaraan baru. Majulah dan teruskan, sebab bila kita mengikuti idea yang lahir dari syurga, impian itu akan terungkap. Seterusnya, apa yang Tuhan lakukan untuk membuat impian Anda dan saya menjadi kenyataan ialah apa saja yang diperlukan.
Mungkin impian kamu sekarang ini adalah untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik, atau mempunyai penampilan yang lebih menarik, mahu meningkatkan kesihatan dengan mengamalkan pemakanan yang sehat dan melakukan olahraga secara konsisten untuk menjadi pasangan yang lebih penuh kasih, memenuhi keperluan orang lain, atau untuk melayani Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan lakukan? Kita akan melihat contoh di mana Allah bekerja dengan sempurna. Dia bekerja di balik layar untuk membantu kita mewujudkan impian-impian kita, yaitu Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Keduanya ialah memberikan kita pengetahuan yang baru. Ketiga, Tuhan akan mengarahkan kita dengan bimbingannya. Keempat, Tuhan akan mengatur janji ilahi dengan orang yang tepat. Dan yang terakhir ialah Tuhan akan membuat jalan bagi sesuatu yang kita atau orang lain rasakan tidak mungkin atau mustahil untuk terjadi. Ya, gudang Tuhan untuk mereka yang mempunyai impian memiliki persediaan yang tak terbatas dan tak terhitungkan. Kadang-kadang kita membatasi berkat-berkat ini dengan tidak meminta Tuhan untuk hal-hal yang diperlukan. Sebaliknya, kita hanya melakukan hal yang sama yang telah kita lakukan sekian lamanya. Dan mari kita coba untuk keluar daripada zon selesa kita. Pernahkah kita memperhatikan bahwa Allah kadang-kadang menggunakan tekanan untuk memaksa kita bergerak maju keluar dari zon selesa kita? Pernahkah kita memperhatikan bahwa perjuangan dan cabaran menguatkan iman kita? Pada waktu kita ingin maju ke hadapan, hal ini memperbesarkan kemampuan dan keterampilan kita. Ada banyak sebenarnya penelitian yang menunjukkan bahwa gaya hidup baru seperti bersenam 30 menit 5 atau 6 kali seminggu, minum air 6 atau 8 gelas setiap hari, makan sayuran dan buah-buahan, dan menjadi orang yang positif akan menghasilkan peningkatan tahap kesehatan seseorang secara drastis. Ini akan mencegah 50 hingga 80% dari penyakit yang boleh menjejaskan seseorang. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita mulai perjalanan baru dengan melakukan gaya hidup yang baru. Sebahagian dari kita ingin menikmati kemenangan di dalam menjalani hidup sehari-hari, tetapi itu bukan kekuatan kita yang mewujudkan, tetapi itu adalah kekuatan Allah. Jika kita melakukan yang terbaik, Tuhan akan melakukan yang selebihnya. Perubahan-perubahan yang positif dapat membuatkan kita menjadi lebih menarik, lebih bersikap baik, sabar, dan penuh kasih, menjadi lebih penuh harapan dan peduli. Allah pembuat impian. Hubungan kita dengannya menyatukan impian kita. Tuhan memiliki rencana besar untuk hidup Anda dan saya. Dia bersedia untuk memberikan keinginan hati Anda. Tuhan ingin Anda menjadi orang yang mengagumkan seperti yang Anda impikan. Tapi ingat bahwa Allah tidak akan memaksa sebuah pintu masuk ke dalam hidup Anda, di mana Anda boleh membeli apa saja melalui kad bank, karena impian yang Tuhan maksudkan di sini bukan soal membeli, tetapi berteman dengan seseorang dalam hubungan pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Kedatangannya dalam hidup kita tergantung kepada Anda dan saya yang membuka pintu setiap hari untuk menarik hubungan dengannya. Daud sang pemazmur katakan, semoga Dia memberikan keinginan hati Anda dan memenuhi semua rencana Anda. Bagi kita untuk menjadi orang yang baru dan menjadi manusia baru adalah menjadi sebuah cabaran. Hal ini tidak mudah, tetapi ia berbaloi. Ini adalah pilihan kita untuk membuatnya. Tetapi kita tidak perlu melakukan itu sendiri. Ada janji yang boleh kita minta ketika godaan hidup begitu kuat. Apabila tugas-tugas makin sukar, apabila kebiasaan ataupun habit kita yang mustahil untuk dilepaskan, yaitu melalui ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yang kita boleh lihat di dalam Filipi 4 ayat 13.
Demikian juga banyak kisah di dalam Alkitab tentang orang-orang yang banyak kekurangan dan tidak berhasil dalam menjaga perintah-perintah Allah dalam hidupnya, termasuklah Yakub, Musa, Gideon, Daud dan juga Petrus. Tetapi oleh kerana kasih karunia Allah dan kuasa-Nya yang menakjubkan, mereka mampu meninggalkan manusia lama di belakang dan menjadi manusia baru untuk kemuliaan Allah. Jadi ini seharusnya memberi harapan bagi hati kita ketika kita berjalan di sepanjang jalur rohani kehidupan kita. Seterusnya, yang lama hilang, kehidupan baru dimulai. Apa yang harus kita lakukan adalah membuka pintu dan mengundang Dia ke dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kehidupan lama hilang, sebuah kehidupan baru telah dimulai. Itulah manusia baru Anda yang sebenarnya. Yang lama sudah berlalu, segala sesuatu telah menjadi baru. Jadi sekarang ini, siapa saja yang mendengarkan saat ini, saya mahu mengundang kita semua untuk menerimanya. Karena Dia ingin menjadi teman Anda dan mahu membantu kita semua. Jika ada di antara kamu yang sudah memulai jalan menuju manusia baru dan mempunyai keinginan untuk dibimbing oleh Allah, beritahukanlah kepada Yesus bahwa kamu memilih Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan, dan mintalah kepada Dia untuk mengampuni segala dosa-dosa kamu, dan yakinlah bahwa Yesus akan membantu kamu melakukan perubahan kehidupan spiritual yang akan membawa kamu kepada sebuah perjalanan yang menggembirakan. Jadi, semoga setiap pilihan kita dapat memuliakan nama Tuhan di surga. Apabila kita mempunyai impian, jangan lupa untuk melibatkan Tuhan bersama di dalam hidup kamu, karena hanya melalui Tuhan Yesus saja impian kamu akan tercapai. Amin. Jadi ini saja perkongsian pada hari ini. Terima kasih atas masa yang kamu luangkan untuk mendengarkan pelajaran ini. Mari kita mulakan hidup yang baru dan Tuhan memberkati.